Shalom keluarga damai, kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera 18 April 2022. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami dapat menikmati hari yang baru di dalam anugerah Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan mengingatkan dan menegur setiap kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, persiapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. 1 Korintus 5 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Mari kita membaca firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan firman Tuhan kita hari ini adalah tegurlah dosa. Bapak Ibu Saudara, seringkali kasih digambarkan sebagai kasih yang mengasihi dan tulus dan menerima apa adanya. Tapi seringkali kita lupa bahwa kasih pun merupakan kasih yang nyata dalam teguran dan pendisiplinan. Demikian juga yang tertulis di dalam perikop yang kita baca pada hari ini. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menegur setiap apa yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Ya, mereka belajar menerapkan kasih, namun ada yang janggal, ada yang aneh dari kasih yang mereka lakukan. Justru jemaat dengan kedok kasih menutupi dosa. Dosa yang dilakukan di dalam jemaat ketika ada orang yang berdosa dalam hal kawin mengawinkan. Mereka membiarkan dan menutupi dosa yang dilakukan dengan kedok kasih. Ya, kami mengasihi dan menerima kamu apa adanya. Kurang lebih seperti demikian. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, itulah yang ditegur oleh Paulus. Nampaknya kasih yang terlihat, kasih yang menerima, tetapi justru mereka membiarkan saudara seiman mereka berdosa dan tidak ditegur. Seperti yang telah kita ketahui, jemaat di Korintus menyombongkan keadaan dan kerohanian mereka. Namun, Paulus mengetahui bahwa di dalam jemaat terdapat anggota yang berbuat tidak senonoh, yaitu hidup dengan istri ayahnya. Begitu buruknya perbuatan ini sehingga Paulus berkata bahwa orang yang tidak mengenal Allah saja tidak melakukannya. Yang lebih parah Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara seimannya yaitu jemaat Korintus tampaknya diam saja. Mereka tidak memberikan teguran kepada pria itu ataupun mendisiplinkan dia. Mereka malah membanggakan diri mungkin karena mereka merasa telah melakukan apa yang baik dengan tetap mengasihi dan menerima pria itu apa adanya tanpa memperhitungkan dosa-dosanya. Mereka jelas telah memiliki konsep yang salah tentang kasih, dosa dan hukumannya. Maka selanjutnya Paulus mengingatkan mereka untuk tidak membiarkan pria itu tinggal di tengah-tengah mereka sebagai tindakan disiplin yang harus dilaksanakan. Kita memang harus mengasihi dan menerima setiap orang apa adanya. Namun, sebuah tindakan disiplin yang dilakukan terhadap saudara seiman yang berbuat dosa sebenarnya juga merupakan wujud kasih dengan maksud untuk mengembalikan yang salah ke jalan yang benar demi kebaikan mereka. Maka tindakan mendisiplin umat yang berbuat dosa hendaknya tidak dihapuskan dari peraturan gereja. Allah sangat serius menghadapi dosa dan kita sebagai pengikutnya pun harus bersikap sama. Tidak perlu takut gereja kita akan kehilangan atau kekurangan jemaat karena hal itu. Kita harus menjunjung tinggi kebenaran Allah serta kekudusannya dalam kehidupan kita berjemaat. Demikian pula dengan kita sebagai jemaat Kristus yang ada di GKI Darmo Permai. Sebagai keluarga dan saudara seiman, kita pun perlu belajar menegur dalam kasih, menegur dosa dan kesalahan yang memang dilakukan oleh saudara-saudara seiman kita. Justru melalui itulah
kasih kita dinyatakan dan ketulusan hati kita diuji. Apakah kita benar-benar mengasihi saudara kita dengan tulus atau kita hanya mengasihi di permukaan saja? Dan kita pun belajar menerima kasih yang demikian. Seringkali kita pun juga sulit untuk menerima jika kita menerima teguran, masukan, atau kasih yang nyata melalui ingatan-ingatan kasih yang diberikan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar untuk menegur dengan kasih dan menerima teguran sebagai bentuk kasih yang nyata sebagai tubuh Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan di dalam tubuh Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini kami sekali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau kami perlu belajar menegur dosa dan bahkan kami juga belajar untuk menerima teguran sebagai bentuk kasih yang nyata di dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau seringkali kami pun melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Seringkali kami pun tidak belajar untuk mengasihi orang dengan kasih yang tulus. Tuhan, kami rindu untuk kami bisa saling menegur, saling mengingatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Begitu pula kami mau belajar untuk menerima masukan, ingat-ingatan, teguran dari saudara-saudara seiman kami yang mengasihi kami. Biarlah kami belajar sebagai tubuh Kristus untuk kami tetap berpegang teguh, bergandengan tangan, melakukan apa yang benar sehingga kami semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.